Predator psikologis terbesar di dunia ini tidak akan pernah mendatangi Anda ketika Anda sedang kuat, sukses, atau berpikiran jernih. Mereka justru akan mengetuk pintu kehidupan Anda, tepat saat Anda berada di titik paling hancur. Dalam dunia fiksi Kimetsu no Yaiba, kita mengenai Kibutsuji Muzan. Dia tidak sekedar mengubah manusia menjadi iblis dengan kekuatan fisik. Keunggulan paling mengerikan dari Muzan adalah kemampuannya mendeteksi kerentanan psikologis manusia yang egonya sedang runtuh, lalu masuk sebagai sosok juru selamat palsu. Namun, di video ini sama sekali bukan tentang anime. Video ini adalah tentang Anda, lingkungan Anda, dan bagaimana taktik manipulasi brutal milik Muzan ini nyata terjadi di sekitar kita, merampas kedaulatan pikiran manusia di dunia nyata. Hari ini, kita akan membedah anatomi manipulasi psikologis. Kita akan melihat bagaimana kehancuran hidup seseorang diubah menjadi loyalitas buta. Mengapa kita membahas ini? Agar Anda sadar, waspada, dan tidak pernah menjadi korban berikutnya dari para predator emosional di kehidupan nyata. Mari kita bedah. Kita mulai dari kasus pertama, Akaza, atau saat ia masih menjadi manusia bernama Hakuji. Hakuji adalah contoh nyata dari manusia yang mengalami kehancuran identitas sosial total. Dia kehilangan ayahnya, kehilangan wanita yang dicintainya, dan kehilangan alasan untuk hidup. Saat ia berada dalam fase nihilisme akut, tidak peduli lagi pada hidup atau mati, Muzan datang. Perhatikan taktik Muzan. Dia tidak menawarkan pemulihan emosional. Muzan melakukan apa yang disebut sebagai identity stripping atau penghapusan identitas. Melalui darah iblisnya, memori Hakuji dihapus secara biologis. Dia dipaksa lupa pada siapa yang ingin dia lindungi, dan egonya direstrukturisasi menjadi Akaza, sebuah mesin tempur yang hanya tahu cara mencari kekuatan tanpa akhir. Sekarang, mari kita tarik garis ke dunia nyata. Taktik manipulasi ekstrem ini adalah makanan sehari-hari bagi kelompok radikal, sekte sesat, atau sindikat kriminal terorganisasi. Ketika seseorang mengalami kebangkrutan total, perceraian tragis, atau kehilangan keluarga, mereka berada di titik nadir yang sama dengan Hakuji. Mereka mengalami krisis eksistensial. Disinilah predator dunia nyata masuk. Mereka tidak memberikan solusi nyata, melainkan menawarkan identitas baru dan keluarga baru. Mereka akan mencuci otak korban, memutus hubungannya dengan masa lalu, dan mengarahkan rasa frustasi serta dendam korban menjadi loyalitas buta untuk melakukan tindakan destruktif. Korban merasa mendapat makna hidup yang baru, padahal kenyataannya mereka hanya sedang diperalat sebagai pion. Masuk ke kasus kedua, Rui. Jika Akaza dimanipulasi melalui penghapusan memori, Rui adalah korban dari taktik yang jauh lebih licik, yaitu reverse gaslighting dan validasi delusi. Setelah bertransformasi menjadi iblis, Rui membunuh kedua orang tua kandungnya dalam kepanikan membela diri. Dia terjebak dalam rasa bersalah yang teramat masif. Di titik hancur inilah Muzan hadir. Bukannya menyadarkan Rui, Muzan justru memutarbalikkan fakta. Dia menyatakan bahwa orang tua Rui lah yang bersalah karena mencoba membunuh anak mereka sendiri, dan tindakan Rui adalah hal yang sah. Muzan memvalidasi delusi tersebut untuk menekan rasa bersalah Rui ke alam bawah sadar, menciptakan ketergantungan psikologis yang mutlak. Muzan menjadi satu-satunya validator kebenaran di hidup Rui. Buka mata Anda, karena taktik ini adalah coretan utama dalam toxic atau abusive relationship di dunia nyata. Para manipulator interpersonal bisa jadi pasangan Anda, teman dekat, atau bahkan anggota keluarga yang patologis. Menggunakan taktik yang sama ketika Anda membuat kesalahan kecil atau berada di situasi sulit, mereka akan melakukan love bombing di awal, lalu perlahan memutarbalikkan realitas. Mereka akan menanamkan doktrin bahwa dunia luar, termasuk keluarga kandung Anda sendiri, adalah pihak yang berniat buruk pada Anda. Kalimat manipulatifnya sering berbunyi, hanya aku yang bisa menerima kekuranganmu, orang tuamu tidak akan pernah mengerti kamu seperti aku memahamimu. Tujuannya mengisolasi Anda secara sosial. Begitu Anda terputus dari jaringan pendukung Anda akan mengalami trauma bonding. Anda akan membela perlakuan kasar mereka, meragukan kewarasan Anda sendiri, dan merasa bersalah jika mencoba pergi. Kasus ketiga membawa kita pada bentuk manipulasi yang paling dekat dengan realitas sosial kita hari ini, Gyutaro dan Daki. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, di sini kita melihat taktik rekrutmen berjenjang melalui proksi atau perantara. Gyutaro dan adiknya, Ume, lahir di strata sosial paling bawah. Mereka mengalami kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan penolakan sosial. Titik nadir mereka terjadi saat Ume dibakar hidup-hidup dan Gyutaro sekarat di tengah badai salju tanpa bantuan medis. Disinilah Doma sebagai proksi Muzan hadir. Doma tidak memberikan bantuan kemainan yang tulus. Dia menyajikan dikotomi palsu, mati mengenaskan di sana atau menerima darah iblis untuk bertahan hidup dan membalas dendam pada dunia. Setelah mereka terjebak, Muzan masuk secara berkala untuk memberikan false validation atau pujian palsu kepada Daki agar mereka tetap merasa istimewa dan mau terus menjadi mesin pembantai miliknya. Mari kita bicara fakta di dunia nyata. Pola eksploitasi kemiskinan dan rekrutmen berjenjang ini adalah
cetak biru dari cara kerja aplikasi pinjaman online ilegal, rentenir predatoris, dan skema investasi bodong. Ketika seseorang terhimpit beban ekonomi yang luar biasa, kepanikan finansial akan melumpuhkan fungsi logika jangka panjang mereka. Disinilah para agen predatoris dunia nyata masuk. Mereka menawarkan dana instan atau keyakinan cepat sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan. Begitu korban terjebak, pelaku akan menggunakan taktik intimidasi psikologis atau social engineering. Korban yang sudah terlanjur malu dan tak berdaya dipaksa untuk terus bekerja di bawah kendali mereka. Bahkan dalam beberapa kasus skema piramida, korban dipaksa menjebak orang lain agar lingkaran setan ini terus berputar. Mereka mengeksploitasi keputusasaan Anda demi keuntungan finansial mereka. Dari ketiga kasus tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Kelemahan psikologis yang dieksploitasi oleh para manipulator bukanlah tanda bahwa Anda adalah seorang yang lemah. Itu adalah konsekuensi logis saat manusia berada di bawah tekanan trauma, kemiskinan, atau keputusasaan. Lantas, bagaimana cara kita memutus rantai manipulasi ini di dunia nyata? Ada 3 benteng pertahanan yang wajib Anda bangun sekarang juga. Pertama, verifikasi realitas secara independen. Jika ada seseorang atau suatu kelompok yang mendesak Anda mengambil keputusan besar di saat Anda sedang emosional atau krisis, ambil jarak. Mintalah pendapat dari pihak ketiga yang netral. Kedua, tolak isolasi sosial. Ingat pola Rui dan hubungan abusif. Segala bentuk hubungan, pekerjaan, atau organisasi yang melarang Anda berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat terpercaya adalah red flag utama bahwa Anda sedang dikendalikan. Ketiga, dokumentasikan fakta. Saat berhadapan dengan pelaku gaslighting yang memutarbalikkan kenyataan, catat obrolan, simpan bukti digital, atau buat jurnal harian. Ini adalah jangkar agar Anda tidak meragukan kewarisan Anda sendiri. Predator emosional seperti Muzan di dunia nyata hanya memiliki kekuatan jika Anda menyerahkan kedaulatan pikiran Anda kepada mereka. Saat Anda berada di titik terendah, ingatlah satu hal, Anda mungkin sedang terluka, tapi Anda tidak pernah sendirian. Jangan biarkan kegelapan mendikte keputusan hidup Anda. Tetap waspada, jaga kewarasan Anda, dan ambil alih kembali kendali penuh atas hidup Anda.